Halo Sobat Gudang Desain, hari ini Gede akan membagikan desain rumah yang berdiri di atas lahan terbatas, namun bisa punya maksimal sampai 4 buah kamar tidur. Dan walaupun kebutuhan kamarnya banyak, di bagian depan rumahnya masih bisa ada area halaman depan yang asri seperti ini. Gak cuma itu, di bagian dalamnya, tepat di bagian samping ruangan keluarga, akan ada juga area taman indoornya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah 6x12 yang punya 4 kamar tidur nih kak. Nah ini adalah bagian tampak depan rumahnya. Kalau dilihat sekilas dari luar seperti ini, pasti banyak yang gak nyangka kalau di dalamnya ternyata bisa punya sampai 4 kamar tidur. Dengan luas bangunan 59 meter persegi, budget membangunnya di kisaran 245 jutaan ya. Berlanjut ke bagian dinding pagar rumah, di sini Gede mengkombinasikan pasangan dinding roster beton dengan batu alam andesit, di mana bagian dindingnya sendiri Gede finish dengan finishing kamprot ya kak, jadi dindingnya agak bertekstur dan kasar. Sementara untuk akses ke dalam rumah ada 2 melalui parkiran motor menuju ke pintu samping, dan juga di bagian tengah depan rumah akan ada pintu pejalan kaki yang membawa kamu langsung menuju ke bagian pintu masuk utama rumah ini. Kemudian untuk alternatif bagian tampak depannya, selain penggunaan batu alam andesit, kalian juga bisa kombinasikan batu alam palimanan dan juga cat outdoor berwarna krem seperti ini. Atau untuk agandasista yang penyuka warna hijau, kalian bisa kombinasikan 2 warna ini di bagian tampak depan rumahnya ya. Nah setelah tadi kita lihat bagian depan rumahnya, sekarang kita mau mulai masuk ke bagian halamannya. Kita akan masuk melalui pintu yang menuju ke area parkiran motor di sisi kanan rumah kali ini ya. Berada di bagian depan kanan, ini adalah area parkiran motor berukuran 2x2,5 meter. Di mana di bagian belakangnya ada pasangan batu alam andesit tepat di bagian dinding utama rumahnya. Batu andesit ini sama dengan yang di depan rumah tadi ya. Lalu kemudian dari arah parkiran motor, kalau kita menuju ke bagian depan tengah rumah, akan ada area halaman yang memanjang dengan total ukuran 4 meter dikali 1,5 meter. Panjangnya yang 4 meter ini sampai ke bagian depan kiri rumah, tepatnya ke bagian depan dari area ruangan serbaguna yang ada di belakangnya. Agandasista juga bisa lihat tadi Gede sediakan kursi taman di bagian depan kiri rumah ini ya. Lalu kemudian tepat sebelum kita masuk ke bagian dalam rumahnya, kita akan disambut di area teras yang Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1 meter. Walaupun rumah yang Gede desain hari ini banyak kebutuhan ruangannya, namun yang kerennya rumah ini masih punya area ruangan tamunya sendiri loh. Yuk sama-sama kita lihat kak. Nah ini dia nih area ruangan tamunya yang Gede buat dengan ukuran 2x2,5 meter. Memang sih ruangan tamunya tidak besar, tapi kan tetap jadi agandasista bisa nerima tamu di bagian depan rumah kalian. Tapi agandasista nggak perlu khawatir ya, karena tepat di bagian belakang dari ruangan tamunya, Gede sudah siapkan 1 buah area ruangan keluarga yang cukup luas yang berdampingan dengan area taman indoornya. Namun sebelum Gede kasih lihat area ruangan keluarga yang ada di bagian belakangnya, Gede mau kasih lihat dulu nih. Tepat di bagian samping kiri dari area ruangan tamu yang mungil ini, Gede sudah siapkan 1 buah area ruangan yang multifungsi. Ini adalah area ruangan serbaguna di desain rumah yang Gede buat hari ini, yang mana sesuai namanya, ruangan ini bisa memiliki fungsi bermacam-macam. Kira-kira apa aja ya? Yuk sama-sama kita lihat. Berada di bagian depan kiri rumah, ini adalah area ruangan serbaguna berukuran 2x3,5 meter. Area ruangan serbaguna ini bisa agandasista gunakan untuk ruangan berkumpul bersama teman di bagian depan rumah. Opsi kedua, kalian bisa jadikan ruangan ini sebagai area musola di rumah kalian. Dan juga alternatif yang ketiga, agandasista bisa jadikan ruangan yang berada di bagian depan kiri rumah ini sebagai tambahan kamar tidur di rumah kali ini kak. Dimana tentunya nanti agandasista tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah sekarang gak usah lama-lama lagi, Gede mau ajak agandasista untuk melihat area ruangan keluarga yang ada di tengah-tengah rumahnya. Kamar sih boleh 4, tapi ruangan keluarganya tetap nggak boleh diabaikan. Nah di video kali ini area ruangan keluarganya Gede buat cukup luas dengan total ukuran 3 meter dikali 3 meter.
Dan gak cuma sekedar luas, area ruangan keluarganya supaya semakin nyaman, GD kombinasikan dengan area taman indoor yang berada tepat di bagian sisi kanan dari area ruangan keluarganya. Untuk area taman indoornya, walaupun ukurannya memang tidak terlalu besar yaitu 1x3 meter, tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa selain untuk ruangan keluarga yang ada di sampingnya, juga untuk ruangan-ruangan lain di sekelilingnya. Kemudian kalau Anda lihat, kalau di bagian depan tengah itu ada area ruangan tamu, di bagian sampingnya di sisi paling depan kanan akan ada area dapur di rumah kali ini ya. Kemudian di sebelah kiri kamera, tepat sebelum meja TV, akan ada akses pintu yang menuju ke area kamar tidur anaknya nih. Nah sekarang kita lihat satu-satu ruangannya. Kita mulai dulu dari bagian depan kanan untuk kita lihat area dapurnya ya. Dilengkapi dengan bukaan sunroof di bagian atasnya, ini adalah area dapur yang GD buat dengan ukuran 2x2,5 meter. Area dapur ini menjadi tembusan akses samping yang dari arah garasi motor ya kak, langsung menuju ke bagian dapur menuju ke area ruangan keluarganya. Nah berlanjut kemudian setelah kita melihat area dapurnya, kita akan melihat area kamar tidur anak yang pintunya ada di sebelum meja TV tadi nih kak. Untuk area kamar tidur anak yang pertama ini, GD buat dengan total ukuran 2x3 meter dengan satu buah bukaan di bagian kepala ranjang yang mengarah ke bagian taman di belakangnya. Kemudian karena panjang kamarnya 3 meter, GD letakkan lemari bajunya berada tepat di bagian kaki ranjangnya ya. Nah sekarang kita kembali dulu yuk ke area ruangan keluarga karena kita mau siap-siap menuju ke belakang rumahnya nih. Sekarang kita akan lihat ruang-ruangan yang ada di bagian belakang rumah. Di antaranya akan ada area kamar tidur utama di bagian belakang kanan, kamar tidur anak yang kedua di bagian belakang kiri, kemudian akan ada satu lagi akses pintu tepat setelah meja TV untuk kita lihat area taman yang diapit dengan dua buah area kamar tidur anak di depan dan belakangnya. Nah ini adalah area taman yang diapit dengan dua kamar tidur anak ya. Ukurannya sendiri adalah 2 meter dikali 1 meter. Kalau Anda lihat itu ada bukaan jendela besar, itu dari kamar tidur anak yang ada di belakangnya. Kemudian di samping kiri kamera, ini ada satu buah jendela lagi, adalah bukaan jendela dari arah kamar tidur anak yang baru saja kita lihat tadi ya. Kemudian area taman yang di tengah rumah ini juga bisa Anda jadikan sebagai area menjemurnya, karena GD letakkan untuk mesin cucinya tepat berada di bagian depan pintu ke taman ini, tepat berada di depan dari area kamar mandinya tuh. Nanti ya kita lihat area kamar mandinya. GD kasih lihat dulu kamar tidur anak kedua yang ada di bagian belakang kiri rumah kali ini. Nah ini adalah area kamar tidur anak yang kedua yang GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 3 meter. Area kamar tidur anak yang kedua ini seperti tadi sudah GD katakan, sudah GD buatkan satu buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman mungil yang ada di depannya yang baru saja kita lihat tadi. Nah berlanjut kemudian kak, setelah kita melihat area kamar tidur anak yang kedua, kita akan bergerak ke bagian belakang tengah rumahnya, tepatnya ke bagian sebelah kanan dari kamar tidur anak kedua ini. Kita akan melihat area kamar mandi di desain rumah kali ini ya. Dilengkapi dengan finishing keramik yang dikombinasikan dengan panel-panel WPC, ini adalah area kamar mandi yang dibuat dengan total ukuran 1,5 dikali 2 meter. Kemudian dari arah kamar mandinya, kalau kita keluar dan bergerak ke bagian belakang kanan rumah, kita akan lihat lagi satu area kamar tidur, yaitu area kamar tidur utamanya. Untuk area kamar tidur utamanya, di sini GD buat memanjang dengan total ukuran 2,5 meter dikali 4 meter ya. Kemudian untuk kamar tidur utama ini sudah GD berikan satu buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman indoor yang ada di samping dari area ruangan keluarganya tadi. Sementara untuk bagian dinding di bagian belakang dari kepala ranjang, GD kombinasikan pasangan wallpaper dengan kaca cermin 5 mili di bagian kiri dan kanannya ya. Nah setelah kita melihat area kamar tidur utama, berarti keseluruhan ruangan sudah GD jelaskan. Untuk agenda sista yang mau lihat denanya, ini videonya silahkan di pause lalu di screenshot aja ya. Lalu untuk agenda sista yang merasa, Kak GD bisa nggak cuma 6x12 punya 4 kamar dengan penataan yang lain? Nah ini di akhir video
Gede akan kasih link ke desain rumah 6x12 yang punya 4 kamar juga dengan desain yang berbeda. Video ini sudah pernah Gede upload waktu itu dan sangat mendapat respon yang positif. Siapa tahu ini lebih cocok untuk kamu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pasti Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi ya di rumah berikutnya. Bye.